Di Harvard itu nggak terlalu melihat GPA atau IPK di sini. Nggak ada, kita nggak ada IPK. Ijazah saya itu nggak ada, IPK kamu berapa nggak ada. Ketika saya konfirmasi ke kampus juga sama. Jadi berapa my GPA? Kata kampus, we don't see your GPA. What we see is your journey and experience. Saya dulu kuliah buat ketemu dosen, nge-follow up dosen itu susah betul. Semakin dosen ini dewa, semakin susah dijangkau. Sementara saya di Harvard, orang-orang hebat semua. Tapi itu nggak akses mereka. Mudah sekali. Pak bisa nggak minta waktu 20 menit? Iya, datang aja ke ruangan. Selama kuliah di Harvard, Kang Seok itu apa pelajaran yang paling penting didapat selama di sana? Kan salah satunya adalah confidence, kemudian ada humble ya. Nah itu, tapi nggak apa-apa, Kang diceritakan ulang gitu maksudnya. Apa pelajaran yang didapat di sana, termasuk humble itu yang pengen dielaborasi lagi lah lebih dalam. Confidence. Gitu kan. Jadi saya kalau ditanya dulu belajar apa, padahal baru lulus tahun kemarin kan. Tapi kalau ditanya belajar apa di Harvard, mungkin 90% saya udah lupa. Ya. Jadi harus buka catatan dulu gitu maksudnya kan. Tapi ternyata kuliah kampus itu penting untuk ngebangun karakter. Ya. Dan pola pikir dan cara kita berpikir. Saya ngelihat di Harvard misalnya salah satu yang very different itu dosen-dosen. Saya dulu kuliah itu buat ketemu dosen, nge-follow up dosen itu susah betul. Jadi kayak apa ya? Ya nggak semua dosen sih gitu kan. Tapi sebagian itu kayak yang unreachable. Semakin dosen ini dewa, semakin susah dijangkau. Sementara saya di Harvard, ini dosen Deval Patrick itu saya podcast sama dia. Deval Patrick itu gubernur kulit hitam pertama. Dia calon kandidat presiden Amerika Serikat 2020 itu. Sebelum akhirnya dia mundur karena Joe Biden yang maju. Itu dosen saya tuh, Deval Patrick. Itu saya ngobrol tuh asik banget sama Deval Patrick. Gitu, podcast bareng. Saya bilang, ini orang udah hebat banget gitu kan karirnya kan. Ketika lagi di depan kelas tiba-tiba dia ngomong, oh itu Obama deket tuh sama saya. Pas saya ngeliat beritanya, oh ya ini orang sesuatu juga betul terhadap Deval Patrick. Ada mantan staf ahlinya treasury secretary gitu kan. Jadi orang-orang hebat semua. Tapi itu nggak akses mereka. Mudah sekali. Kirim email pasti dibalas. Kita ketemu minta, Pak bisa nggak office hour, minta waktu 20 menit. Oh ya datang aja ke ruangan. Datang, kita ke ruangan menyusun jadwal. So they are very humble. Jadi Semudah itu ya? Itu menurut saya budaya intelektual yang luar biasa. Jadi tadi semakin orang ini pintar, semakin dia itu mudah dijangkau dan mau berbagi. Nah, itu yang saya lihat. Makanya saya tuh pulang saya bilang saya pengen jadi dosen. Kenapa saya mau jadi dosen? Kayak ini tuh value yang lebih penting daripada textbooknya. Karena kalau textbook kan di Harvard dengan di Bandung, textbooknya sama juga gitu. Corporate strategy ngomongin Porter 5 Forces lagi gitu kan. Teorinya semua sama. Tapi kenapa di sana lebih baik? Saya pikir budaya keilmuan di sana lebih bagus. Terus yang terpenting adalah confidence. Jadi di sana itu nyambung sama yang sebelumnya, critical thinking, di-encourage untuk speak up. 50% nilai itu dinilai dari, meskipun tergantung dosen dan subjek ya, tapi typically 30-50% nilai dinilai dari aktivitas di kelas. Jadi memang kita bukan dinilai berdasarkan betapa bagus atau tidaknya nilai, tapi seberapa aktif dan mampu kita mengartikulasikan gagasan. Makanya saya tuh senang banget ngedengerin anak saya cerita. Kayak gitu. Saya tuh bingung kalau anak saya udah berhenti cerita, what happened? Kan gitu. Kalau makin anak saya cerewet, makin anak saya cerita, I'm happy. Karena itu kan ngelatih confidence. Dia, apapun ya ceritanya. Apapun itu. Karena dia bercerita tuh kan otaknya menyusun, terstruktur. Yang ceritanya awalnya kadang-kadang kita nggak, ini kok loncat-loncat apa. Ya, betul. Tapi lama-kelamaan akan terstruktur dengan sendirinya. Karena kita terbiasa ngedengerin, anak juga nanti improving kok. Iya, aku kok cerita, abah kok kayak nggak nyambung. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara aku cerita. Anak tuh berpikir gitu juga loh. Saya pikir itu sih dua hal itu ya yang saya cukup signifikan kerasa bedanya. Nah di podcast itu juga Kang Seok menyebutkan di Harvard itu nggak terlalu melihat GPA atau IPK di sini. Ya, nggak ada. Kita nggak ada IPK. Nggak ada IPK? Nggak ada IPK. Nggak ada IPK. Itu ijazah saya. Itu nggak ada IPK kamu berapa nggak ada. Oh jadi tidak tertulis? Nggak. Oke. Nggak ada tulis. Oke. Resume nilai ada. Nilai pun kayak cuma dapat kamu B, A minus, B plus,
Jadi ini mata kuliah yang kamu ambil, ini masing-masing nilainya udah nggak ada IPK. Jadi kalau saya ditanya, dan ketika saya konfirmasi ke kampus juga sama. Jadi berapa my GPA? Kata kampus, we don't see your GPA. What we see is your journey and experience in Harvard. Kata dia gitu. Yang penting mah kamu udah lulus, sudah. Artinya you get the experience. Gitu. Yang akan masalah itu kalau kamu nggak lulus, kan gitu. Lulus nggak kamu? Katakanlah kamu dapat B atau kamu dapat A, tapi kan kamu lulus mata kuliahnya. You get the experience, and that's all that matters. Kang, tapi bagaimana cara menilai ketika misalnya banyak lulusan Harvard misalnya kayak gitu ya, terus ada melamar di satu perusahaan yang sama. Kita sebagai pencari SDM ini kayak milih yang mana ya? Ini kan Harvard semua nih, misalnya ada 5 orang gitu. Caranya gimana? Itu dari interview berarti? Nah itu di podcast itu disebutkan sama Kang Yorga gitu kan. Itu bagian dari privilege ketika ada ada 2 orang sarjana, yang satu memang lulusan terbaik PTN Indonesia terbaik nih ya, gitu. Yang satu lagi Harvard gitu. Ya biasanya orang kan langsung melihat ini. Iya betul. Harvard gitu. Tapi kalau semuanya Harvard gimana? 5 yang ini gimana cara kita menilainya gitu? Kalau misalnya memang GPA-nya nggak ada gitu. Jadi ada mata kuliah bagus banget di sana, namanya Get Things Done. Nama mata kuliah itu Getting Things Done. Pada akhirnya kita kuliah, kita belajar, kita punya pengalaman kan untuk menyelesaikan sesuatu. Get Things Done. Nah, biasanya admission interviewer tuh ngelihat ini anak bisa menyelesaikan pekerjaan nggak? Dan menyelesaikan pekerjaan itu kan bukan cuma sekedar dia pintar, punya kemampuan berkomunikasi nggak? Punya kemampuan bernegosiasi, punya time management yang bagus nggak, experience dia gimana, gitu. Jadi pada akhirnya yang kita lihat adalah get things done. Saya pun kalau ngepromosiin orang, saya bilang saya nggak ngelihat kamu lulusan mana, tapi ketika kamu sebelum promosi, how good you at get things done. Caranya gimana Kang? Tapi maksudnya kalau kita lagi interview orang tuh gimana cara kita tahu dia bisa seperti itu gitu, menyelesaikan satu masalah atau apa, itu gimana caranya? Kita kan baru ketemu juga misalnya kan. Betul. Yang paling kelihatan adalah tanya pengalaman dia dalam the most difficult problem yang dia pernah selesaikan. Nggak ada cara cepatnya sebetulnya. Tapi semakin kita sering menginterview, kita semakin ngelihat orang ini bluffing, atau orang ini benar-benar punya pengalaman itu. Karena ada pengalaman yang pura-pura dibikin. Ada juga kan. Tapi karena kita juga punya pengalaman, kita juga sebetulnya bisa ngebaca nih orang bluffing atau enggak. Bluffing atau enggak. Yang kedua, dari kedalaman detail masalah. Semakin dia bisa menceritakan dengan detail dan konsisten, kita makin tahu this person own the problem. Bukan dia meminjam, misalnya dia punya pengalaman, tapi pengalaman itu orang lain. Dia ngeliatin orang lain, terus ketika interview, dia bersikap seolah-olah dia tuh orang ini. Bisa juga kan. Tapi semakin kita tanya, dia mungkin di level sini, kedalaman level 1 dia masih bisa jawab, kedalaman level 2 belum tentu. Misalnya, ya saya bikin rumah sakit misalnya gitu. Tanya detail. Gimana kamu ngelola dokter? Ya saya kelola aja. Umum aja. Tapi kalau orang udah punya pengalaman, akan beda. Betul. Itu sih. Jadi kemampuan kita interview dalam aspek kedalaman. Kritis juga jadi kita. Jadi kita belajar kritis juga waktu interview. Nah ini terkait tadi ya Kang Sauki kan sebagai CEO Edelweiss Group dan ada di situ ada rumah sakit juga. Kemudian ternyata setelah kita deep search, Kang Sauki juga ternyata bikin sekolah nih, gitu. Maksudnya relevansinya apa gitu, keresahannya apa sehingga dari di dunia kesehatan, kemudian sekarang mendirikan Creativa Global School ya. Bahkan ini International Islamic School. Betul. Oke. Ini lebih menarik lagi. Bisa diceritakan, Kang? Jadi waktu saya di Harvard itu saya kayak orang asing ketika ketemu dengan orang-orang Indonesia. Oh gitu. Karena orang asing itu begini, ketika saya ketemu A, ketemu si B, ketemu si C, ini tuh ternyata mereka kenal satu sama lain. Oh ini dulu teman kuliah gue, oh dulu ini teman project gue, oh ini gue dulu satu SMP sama ini, oh ini teman SMA gue nih, kan gitu. Kayak everybody know each other. Ini kok kayak cuma saya doang orang daerah dari Bandung, lulusan dari kota Bandung, jadi saya kuliah di Telkom University. Ternyata kata dekan dan kata rektor, saya alumni pertama Telkom University yang masuk ke Harvard. Artinya pantesan aja saya merasa asing begitu kan. Yang lain tuh
PTN unggulan semua lah gitu kan, sebagian besar. Nah dari situ, why? Ternyata confidence level orang yang hidup di ibu kota dengan di daerah itu berbeda. Dari situ saya berpikir itu, kan saya berangkat bulan Juni akhir. Bulan Desember saya pulang, saya bilang kita harus bikin sekolah. Saya bilang kita harus Desember bikin sekolah. 2023. 2023. Jadi saya masuk ke Harvard Juni 2023. Desember saya pulang ke Indonesia. Saya bilang kita bikin sekolah. Saya bilang kalau sekolah itu umumnya dari tahun-tahun sebelumnya katanya kalau buka. Ini PPDB pembukaan siswa baru udah selesai di sekolah-sekolah ini. Saya bilang kalaupun cuma ada 5 siswa kita buka 5 siswa. Saya bilang itu bulan Desember. Bulan Maret kita launching. Alhamdulillah bulan Maret kita launching. Ternyata 51 siswa Creativa Global School ini. Misinya apa? Saya bilang kita harus ngebikin sekolah nggak bisa dibilang murah tapi nggak mahal. Saya bilang affordable education. Affordable education. Kenapa affordable education? Saya bilang supaya semakin banyak orang bisa akses itu. Karena orang pintar tuh di Indonesia banyak, tapi pintar dan tidak tahu jalan. Nah kita tuh harus nggak cuma pinter, tapi tahu jalan dan percaya diri bisa melakukan perjalanan itu. Saya ngasih contoh bisa naik gunung. Saya yakin orang Indonesia yang mampu naik gunung banyak. Tapi satu, orang banyaknya nggak tahu jalan. Yang kedua dia nggak confident kalau dia bisa naik gunung. Kan gitu. Makanya orang nggak melakukan itu. Kita tuh butuh lebih banyak. Makanya saya akhirnya bikin Creative Global School. Saya bilang, makanya Dewan Pembinanya Kang Yorga gitu kan. Teman-teman saya yang lulus luar negeri, saya bilang, bantuin saya di Creativa Global School karena kalian udah pada ngerasain gimana masuk ke kampus elit di luar negeri dan ternyata kita bisa loh ngelakuin. Kenapa kita nggak inspire more people dari kota Bandung ini? Karena saya orang Bandung. Kenapa Jakarta lagi gitu? Saya bilang kayak gitu kan. Karena Jakarta sekolah bagus mungkin udah puluhan ratusan banget gitu kan. Di Bandung sekolah bagus ada juga, banyak juga gitu kan. Tapi yang mungkin punya mission preparing children to be a global citizen ini yang saya pikir masih harus ruang yang masih harus diisi gitu. Karena tadi ya PISA skor kita rendah sekali. Saya mikir peran kita apa ya? Ya healthcare and education. Kalau kita mau nyari misi lah, misi. Gitu. Creativa Global School ini apa jenjangnya? TK, SD, SMP? Sekarang TK dan SD. Tahun depan kita insya Allah launching secondary. Secondary-nya SMP ya? Iya. Kang, tadi soal ininya, tadi kan kita harus kasih tahu jalannya. Kalau misal sekolah kayak gini, bagaimana, Kang? Maksudnya, tadi kalau misal secara ilmu, iya. Terus kan confidence bisa kita latih di sekolah. Perjalanannya maksudnya diinformasikan dari dini gitu. Caranya tuh kayak gini untuk menempuh ini gitu maksudnya, atau gimana, Kang? Pertama, karakter anak. Karakter dalam hal confidence. Anak harus diajarin dari kecil punya confidence level yang tinggi, punya artikulasi, dan ini dari kecil. Susah kalau misalnya confidence atau kemampuan artikulasi itu baru dikenalkan saat kuliah atau SMA itu udah susah, udah jadi karakter. Tapi kalau dari artikulasi berbicara maksudnya? Berbicara, jadi menyampaikan gagasan itu terstruktur, tersistematis, itu harus dari dini dari dini. Itu yang pertama. Jadi karakter kita membangun karakter si anak. Jadi kita lihat karakter global citizen itu kayak gimana, itu yang kemudian kita dan bagaimana itu terbangun. Diadaptasi itu kita adaptasi. Itu pertama. Yang kedua mindset. Saya SMA misalnya nggak SMA, saya homeschooling tadi. Kemarin kita diskusi itu kan. Saya homeschooling, saya paket C. Saya homeschooling. Saya ijazah saya paket C. Saya nggak punya ijazah SMA. Jadi dulu saya pengen masuk ke ITB, ditolak sama ITB karena waktu itu ITB belum boleh nerima paket siswa paket C, lulusan paket C, kesetaraan SMA kan, gitu. Nah jadi akhirnya saya kuliah di Telkom University itu dulu Yayasan Pendidikan Telkom ngasih beasiswa untuk di Telkom University. Jadi saya kuliah lah di Telkom University dulu, Pak Heri Kuseri yang ngasih. Nah, terima kasih Telkom University sudah menerima Kang Coki. Nah akhirnya tapi saya tuh ngerasa, saya bilang kalau teman-teman nanya, Ki gimana lu bisa masuk Harvard? Saya bilang doa orang tua, khususnya doa Umi. Karena kalau ngomongin jalan, saya nggak ada potongan-potongan untuk ke situ begitu. Tapi kan outlier tuh kita nggak boleh bergantung pada kebetulan.
pada outlier. Ya. Tapi kita harus desain. Ya. Kita harus desain. Nah, kemudian saya ngelihat teman-teman saya yang pada kuliah di Harvard, di Oxford, di Cambridge gitu kan. Ternyata emang didesain sama orang tuanya itu sejak mereka SD. SD Kang ya? Sejak SD. Jadi SD orang tuanya itu udah masukin ke misalnya sekolah berkurikulum Cambridge. Kenapa Cambridge? Karena saya pengen anak saya nanti di luar negeri. S2-nya. Syukur-syukur kalau S1-nya di luar negeri. Jadi orang tuanya tuh saya pikir kan kalau kita mikir milih jurusan itu nanti kelas 2 SMA. Betul. Ternyata mereka tuh nggak begitu. Mereka dari SD, dari SMP udah didesain gitu. Itulah yang kemudian ya saya dulu kepikir gini. Saya punya kenalan orang yang kuliah di Harvard aja saya nggak punya gitu kan. Ya minimal anak saya ngelihat dipersepsikan segala sesuatu itu persepsi. Segala sesuatu persepsi. Allah tuh maha kaya, maha hebat. Kalau kata Allah bisa aja gitu kan. Cuman kadang-kadang kita ngebatasi dengan persepsi kita gitu. Dulu Harvard itu wah nggak mungkin lah saya masuk Harvard. Unreachable ya sepertinya. Orang tua saya lulusan SMA kan, jualan akikah kambing gitu kan. Kayaknya aduh, saya kalau ceritain orang tua saya jualan akikah juga mungkin kenapa masuk nge-apply gitu deh saya masuk Harvard mau meneruskan bisnis akikah orang tua. Kayaknya diketawain juga mungkin kan gitu kan. Pak nggak tahu aja lumayan juga kalau 14 cabang gitu kan. Jadi tapi anak saya bersyukur kayak sehari-hari, Abah kuliah di Harvard ya. Kalau saya nanya sama anak kan, aku nanti udah gede mau kuliah di Harvard juga. Itu juga udah mindset. Itu kan jadi mindset. Saya punya teman nanya, kok lu bisa masuk Harvard susah nggak? Biasa aja sih, bokap nyokap gue juga lulusan Harvard. Jadi buat dia biasa ternyata. Karena orang tuanya lulus dari situ kan. Gitu. Jadi saya pikir itu yang ingin kita desain di Creative Global School. Kita nggak boleh Indonesia ini bergantung pada keberuntungan outliers. Jadi dia bisa, semua bisa kan gitu kan. Kalau sekarang kan lihat tuh Steve Jobs aja tidak sekolah. Maka nggak begitu. Karena Steve Jobs itu outlier. Kan yang harus kita lihat adalah dengan kita bersekolah kita meningkatkan probabilitas kita buat sukses. Probabilitasnya ya.